Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 204. Langkah selanjutnya. Rosita mengedipkan matanya, 10 miliar yang Anda berikan padaku, setelah saya pikirkan, tidak membeli rumah dulu. Uang ini akan saya pakai untuk memulai bisnis, membuka toko atau yang lain. Fernando mengangguk. Uang 10 miliar ini bisa membuat Rosita hidup dengan nyaman dan baik seumur hidupnya, ini juga bisa digunakan sebagai modal awal untuk mendapatkan lebih banyak uang. Semua ini tergantung dengan keputusan Rosita. Jadi kemana kamu akan pergi sekarang? Fernando menyalakan mobilnya. Jalan masa depan. Ada banyak toko di sana, aku ingin melihatnya di lapangan. Apakah ada proyek yang bisa dilakukan? Kata Rosita. Baiklah. Fernando tidak berbicara lagi. Mobilnya melaju meninggalkan Universitas Keuangan Lautan Timur. Dia mengantar Rosita ke jalan masa depan sementara Fernando bergegas ke Gunung Idaman Awan. Dalam perjalanan, ponselnya tiba-tiba berdering. Halo, pria Rolls-Royce. Aku adalah administrator, Tiana, terdengar suara seorang wanita. Ada apa? Fernando bertanya dengan heran. Seharusnya sekarang dia tidak berurusan lagi dengan Hiu Streaming. Jadi begini, di ujung telepon, Tiana berkata dengan ragu-ragu. Baru saja kami mengadakan rapat dewan dan menyepakati sesuatu. Tidak tahu apakah Anda pria Rolls-Royce akan tertarik. Coba katakan. Fernando menjawab dengan datar. Pada lelang menemani bermain malam, Anda menawar 20 miliar rupiah, membuat kami Hiu Streaming memperoleh 10 miliar rupiah. Keputusan platform kami adalah, bagaimana kalau 10 miliar sisanya dianggap untuk membeli 10% saham di Hiu Streaming kami? Menurut Anda bagaimana? Kata Tiana. Fernando mengedipkan mata dan sudut bibirnya tersenyum. Ini tawaran menarik. Tidak ingin memperoleh 10 miliar rupiah dengan cuma-cuma, malah memberikan Fernando saham 10%. Matanya berputar, di hatinya sudah memperkirakannya. Kondisi operasional platform Hiu Streaming, pastinya tidak terlalu bagus. Jika kondisi operasionalnya baik, juga tidak mungkin secara khusus mengundang para tiran itu untuk berpartisipasi dalam karnaval, dan juga mengadakan lelang menemani bermain malam untuk mengumpulkan uang. Sekarang bagi Hiu Streaming, Fernando adalah penyelamat yang akan mereka pegang dengan erat. Apa syarat yang kalian ajukan dengan memberiku 10% saham? Fernando bertanya lagi. Di dunia ini tidak ada hal baik seperti pemberian saham secara cuma-cuma, lagi pula uang juga sudah diperoleh. Pria Rolls-Royce memang orang pintar. Memang ada syarat dan ini sangat mudah. Tiana berkata dengan senyum, ke depannya, kami berharap Rolls-Royce akan menyuntikkan modal dan membantu jika dalam pengoperasian platform Hiu Streaming terdapat masalah mengenai modal ataupun manajemen yang buruk. Tentu saja, dana yang Anda suntikkan akan dikonversi menjadi saham, dan pada akhir tahun akan ada dividen. Tiana menambahkan. Fernando terdiam dan memikirkannya. Pria Rolls-Royce, apa Anda tidak menyetujuinya? Tiana sedikit gugup, jika Anda menolak, maka 10 miliar rupiah itu sama dengan pemborosan, tidak ada saham sedikit pun. Aku tidak mengatakan tidak, aku hanya berpikir berapa biaya yang diperlukan untuk mengakuisisi Hiu Streaming, ucap Fernando dengan datar. Ah, Tiana tertegun. Pria Rolls-Royce ini juga terlalu sombong, sampai ingin langsung mengakuisisi platform Hiu Streaming mereka. Jika semuanya diakuisisi, kira-kira membutuhkan 200 miliar. Tiana berpikir dan menjawabnya. 200 miliar rupiah, boleh. Fernando mengangguk, kalau begitu aku akuisisi. Hah. Tiana menarik nafas dan sangat terkejut, itu adalah 200 miliar dan bukan jumlah yang sedikit. Dia juga sengaja menaikkan 20 miliar,
dan tidak disangka bahwa Fernando benar-benar akan mengakuisisinya. Pria Rolls-Royce, Anda yakin? Anda tidak bercanda kan? Tiana masih setengah percaya, ini adalah bisnis seharga 200 miliar rupiah. Dia merasa Fernando seperti membeli kubis di pinggir jalan. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Fernando bertanya dan berkata, di mana kantor pusat kalian? Aku akan pergi ke sana untuk membicarakan mengenai masalah akuisisi. Jalan Rakyat nomor 36, Menara Karyo lantai 28. Pria Rolls-Royce, jika Anda datang, saya akan membicarakan hal ini kepada para eksekutif perusahaan sekarang. Kata Tiana. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Setelah menutup teleponnya, Fernando membuka navigasi di ponselnya dan melaju ke alamat Jalan Rakyat nomor 36. Setengah jam kemudian, Fernando tiba. Di sisi jalan, itu adalah Menara Karyo. Hari sudah siang. Cuaca sedikit panas dan matahari mulai terik. Setelah Fernando memarkir mobilnya, dia naik lift ke lantai 28. Pintu lift terbuka dan terlihat sebuah spanduk bertuliskan, platform Hiu Streaming. Di sudut kanan bawah, terdapat logo yang bergambarkan seekor hiu merah yang berenang di tengah ombak. Pria Rolls-Royce. Ketika melangkah masuk, ada seorang wanita yang datang menyambutnya. Mengenakan rok pendek, baju yang dipakai menunjukkan belahan dada, dan ada riasan di wajahnya. Dia adalah administrator Tiana. Ada apa? Kamu ini seorang administrator biasanya juga sebagai seorang penyiar. Fernando melihat Tiana dan tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Karena riasan di wajahnya terlalu tebal, jika hanya sebagai administrator, tidak perlu memakai riasan setebal itu. Yah, mau bagaimana lagi? Akhir-akhir ini, kondisi operasional perusahaan sangat buruk. Ada beberapa administrator, memiliki dua pekerjaan, yaitu sebagai penyiar. Wajah Tiana tak berdaya, mengoperasikan platform siaran langsung, biayanya terlalu besar. Konstruksi platform, gaji teknisi, biaya operasional, biaya server, publisitas, layanan pelanggan. Singkatnya, setiap hari selalu ada pengeluaran dan kerugian. Jika kita tidak berupaya sedikit, mungkin besok akan bangkrut. Fernando menyentuh dagunya. Tidak disangka di balik sebuah platform siaran langsung, ada begitu banyak hal dan begitu banyak tekanan operasional. Tiana melanjutkan. Dalam industri siaran langsung, memang yang besar memakan yang kecil. Yang kuat akan menjadi semakin kuat, yang lemah akan mati. Semakin besar platform, semakin besar reputasinya. Semakin banyak penyiar, semakin banyak penontonnya, dan tentu saja hadiah yang didapat semakin banyak. Platform akan mendapatkan lebih banyak uang, ini adalah pembentukan siklus yang baik. Ada dua platform siaran langsung berskala besar di negara ini, Ikan Kacang dan Gigi Rubah, yang sudah dipasarkan, ini adalah contoh dari siklus yang baik. Fernando mendengarkan dengan tenang, ini adalah area yang belum pernah dia sentuh. Pelajari lebih banyak, ada keuntungannya. Dan beberapa platform, meskipun di belakangnya didukung oleh seorang bos besar, juga dapat langsung bangkrut karena berbagai alasan seperti penyiar, penonton, dan juga masalah operasional. Sebagai contohnya platform Mata Panda Streaming. Seperti platform kami, Hiu Streaming, kondisi sekarang adalah menurun setiap harinya dan mengalami kerugian. Kalau tidak, kami tidak akan mengadakan lelang. Menemani bermain malam, atau pergi ke universitas mengumpulkan mahasiswa untuk menjadi penyiar, itu semua untuk bertahan hidup. Tiana memandang Fernando, berkata dengan serius. Pria Rolls-Royce, mengatakan hal sebanyak ini, saya hanya ingin memberitahumu, persaingan di industri siaran langsung sangat sengit. Mungkin hari ini baik-baik saja, dan bisa saja besok telah bangkrut. Kedua, adalah status operasional platform Hiu Streaming kami. Jika Anda menggunakan 200 miliar rupiah untuk akuisisi platform ini, jika Anda ingin mendapatkan laba, investasi selanjutnya mungkin akan menelan biaya sebesar 1 triliun atau 2 triliun. Jadi, saya harap Anda memikirkannya dengan hati-hati.
Fernando mengedipkan matanya. Tidak disangka, administrator ini cukup jujur. Dia memberitahu hal yang sebenarnya. Jika itu adalah perusahaan dengan manajemen yang buruk, mendengar berita mengenai akuisisi, pasti akan sangat gembira dan membuat beberapa laporan palsu untuk membujuk pengakuisisi, guna mencapai tujuannya pukul 22.49. Bab 205. Pria Rolls-Royce, proses akuisisi, jelas merupakan masalah besar. Saya pikir keputusan terbaiknya adalah sesuai dengan apa yang saya usulkan sebelumnya. Administrator Tiana melanjutkan, 10 miliar itu, dianggap sebagai membeli 10% saham Ustreaming kami. Namun, jika tidak dioperasikan dengan baik, kerugiannya juga tidak akan besar. Tidak perlu, langsung akuisisi saja, Fernando berkata dengan datar, jika setelah akuisisi, operasional platform Ustreaming tidak dijalankan dengan baik, dan mengakibatkan kebangkrutan, maka 200 miliar itu anggap saja untuk bersenang-senang. 200 miliar dianggap untuk bersenang-senang, Tiana menganga terkejut. Mengeluarkan 200 miliar untuk bersenang-senang, pria Rolls-Royce ini terlalu sombong. Tentu saja, dia tidak mengerti dunia orang kaya. Baik, pria Rolls-Royce. Jika begini, saya akan membawa Anda untuk menemui Dewan dan membicarakan proses akuisisi. Kata Tiana. Baiklah. Fernando mengangguk dan mengikuti administrator memasuki ruangan kantor. Di meja panjang, ada 7 atau 8 orang, pria dan wanita. Mereka adalah pemegang saham Ustreaming. Hal berikutnya, menjadi mudah Fernando menemukan meja untuk duduk dan meminum kopi. Sedangkan, administrator Tiana pergi untuk mencetak berbagai kontrak akuisisi. Kontrak itu selesai dicetak dan diserahkan kepada Fernando. Kontrak itu sangat tebal. Fernando menandatangani kontrak satu persatu, menekan sidik jari, dan diikuti dengan pembayaran, ia mentransfer 200 miliar ke akun pemegang saham platform Ustreaming. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan semua ini. Pak Fernando, mulai sekarang, Anda adalah bos dari platform Ustreaming. Para pemegang saham itu berdiri dan menatap mata Fernando, dengan hormat berkata. Karena Anda mengakuisisi sepenuhnya, maka Anda memiliki hak untuk memutuskan apapun di perusahaan kami. Tidak perlu melakukan pemilihan. Fernando mengangguk. Mulai sekarang platform Ustreaming menjadi miliknya. Pak Fernando, laporan keuangan platform kami di kuartal ini, apakah Anda ingin melihatnya? Selain itu, Anda baru saja mengakuisisi perusahaan, banyak perubahan karyawan, itu juga harus Anda yang memutuskan. Juga ada perekrutan karyawan perusahaan. Akhir-akhir ini, perusahaan kekurangan teknisi perangkat lunak. Bagian gaji dan tunjangan, juga perlu Anda putuskan. Setelah beberapa saat, manajer Departemen Keuangan, personalia dan departemen lainnya mencari Fernando, untuk menanyakan tentang pengembangan instruksi perusahaan di masa depan. Fernando tiba-tiba sakit kepala. Tidak disangka, sebuah platform siaran langsung yang masih kecil, memiliki begitu banyak hal yang membutuhkan keputusannya. Dia teringat ayahnya, Talib Lukman, yang bertanggung jawab atas kekayaan yang dapat mempengaruhi ekonomi global. Urusan sehari-harinya, bisa sebanyak apa? Itu pasti akan sangat sibuk sehingga tidak bisa memisahkan diri. Fernando segera memanggil seluruh manajer dan pemegang saham Ustreaming untuk mengadakan rapat. Saya baru saja menjabat. Urusan rumit dari internal perusahaan, seperti audit laporan keuangan, rekrutmen karyawan dan penyiar, pembagian hadiah atau sejenisnya, dijalankan seperti biasa. Selama tidak ada masalah prinsipal, semua oke. Kata Fernando. Setelah mendengarnya, orang-orang itu merasa lega. Mereka benar-benar takut dengan kedatangan dan pengaturan dari bos yang masih awam. Mereka sangat menyukai kebijakan bebas yang seperti ini. Tentu saja, bos juga memiliki syaratnya, tidak menimbulkan masalah prinsipal. Saya akan berbicara tentang arah perkembangan masa depan perusahaan. Fernando melanjutkan. Tujuan kita adalah membuat platform Ustreaming dalam waktu 1 tahun,
menjadi platform siaran langsung teratas di negara ini. Di saat yang sama, berada di pasar Nasdaq. 1 tahun, masuk di pasar Nasdaq. Mendengar perkataan ini, semua orang tercengang dan mengira mereka salah dengar. Pak Fernando, Anda tidak sedang bercandakan. Bendahara perusahaan terbatuk sedikit dan terdiam dalam hati. Pak Fernando sama sekali tidak mengerti akan arti dari keberadaan di pasar Nasdaq. Ia berada di pasar Nasdaq. Ini rasanya seperti mimpi. Petik 2. Paham, Pak Fernando masih muda dan tidak mengerti beberapa hal. Kita jangan menertawakan Pak Fernando. Iya, siapa yang tidak pernah muda? Menertawakan apa? Semangat Pak Fernando, sungguh mengagumkan. Setiap orang berbisik. Ada apa? Berada di pasar Nasdaq, apa itu terlalu sulit? Wajah Fernando penasaran. Dia ingat betul, keluarga Lukman memiliki puluhan perusahaan yang telah berada di pasar Nasdaq. 2 dari mereka hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Sehingga menurut Fernando, ini adalah hal yang mudah. Lagi pula, dia juga memberikan tenggat waktu 1 tahun, itu sudah lama. Pak Fernando, tidak hanya sulit, tapi itu sangat sulit. Bendahara menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menurutnya, perlu dijelaskan pada Fernando akan betapa sulitnya berada di pasar Nasdaq. Pak Fernando, apabila ingin berada di pasar Nasdaq, ada 3 kriteria. Salah satunya yang terendah adalah ekuitas pemegang saham harus mencapai 15 juta dolar, dan perusahaan kami, saat ini memiliki ekuitas pemegang saham bahkan tidak mencapai 10 miliar. 10 miliar yang saya maksud adalah dalam rupiah. Selain itu, nilai kepemilikan saham publik yang diperlukan adalah mencapai 8 juta dolar. Tapi sekarang, platform Hiu Streaming kita sama sekali tidak memiliki kepemilikan saham publik, apalagi mencapai 8 juta dolar. Coba Anda pikirkan sendiri. Menginginkan platform Hiu Streaming berada di pasar Nasdaq dalam waktu 1 tahun, ini, menyuruhku, lebih baik bermimpi, semua bisa dalam mimpi. Pada akhirnya, bendahara itu tidak bisa menahan tawa. Iya, Pak Fernando, platform siaran langsung di Indoland berjumlah ribuan. Tapi hanya 2 yang ada di pasaran dan persaingannya sangat sengit. Beberapa waktu lalu, ada sebuah platform besar mengalami kebangkrutan. Dengan keadaan platform Hiu Streaming kita saat ini, tidak ada kemungkinan untuk berada di pasar Nasdaq. Bahkan jika ada di pasaran, itu akan memakan waktu 10 atau 20 tahun. Tapi siapa tahu, 10, 20 tahun kemudian, apakah siaran langsung masih begitu diminati? Pak Fernando, Anda masih muda, penuh semangat. Lagi pula, saya paham pemikiran Anda. Ingin prestasi yang tinggi, menjadi yang terhebat, dan menarik perhatian orang. Seorang manajer senior mengatakan, tapi, yang bisa berada di pasar Nasdaq, adalah tokoh teratas yang memiliki kemampuan yang tak terhitungkan. Platform Hiu Streaming dapat berubah dari platform siaran langsung kelas menengah menjadi platform terbaik kedua dalam waktu 1 tahun, itu adalah kemajuan besar. Mengenai pasaran Nasdaq, Pak Fernando, Anda sungguh tidak perlu terlalu memikirkannya. Mendengar perkataan ini, ekspresi Fernando tidak berubah dan berbicara datar. Agar platform Hiu Streaming dapat berkembang menjadi lebih besar dan kuat, membutuhkan penonton yang cukup banyak. Ada 2 cara untuk menarik perhatian mereka, yang pertama adalah publisitas iklan, dan yang kedua adalah merekrut penyiar ternama dari platform lain. Penyiar ini mempunyai penggemar mereka sendiri. Jika 2 hal ini dapat dilakukan dengan baik, kita tidak perlu khawatir untuk bisa di pasaran dalam waktu 1 tahun ke depan kan? Pak Fernando, perkataan Anda benar. Anda dapat memahami poin ini, tampaknya mengetahui tentang bisnis. Bendahara berkata sambil tertawa. Tapi Anda melupakan satu poin. Publisitas iklan membutuhkan biaya. Merekrut penyiar ternama juga membutuhkan biaya lebih. Jika ingin merekrut para penyiar ternama itu, mereka harus mengkompensasi ganti rugi platform yang terdahulu, dan harus dengan nilai yang tinggi. Ini merupakan kenaikan 4 atau 5 kali dari harga aslinya.
Jelas ini tidak sepadan. Bab 206. Pak Fernando, ada seorang penyiar dalam negeri yang cukup terkenal, jika merekrutnya, tambahan nilai pembayaran dan berbagai ganti rugi, bagaimanapun juga itu akan mencapai lebih dari 20 miliar. Bendahara melanjutkan, 20 miliar. Tetapi jika ingin berada di pasar Nasdaq, satu orang penyiar ternama pun tidak cukup. Untuk bisa merekrut berbagai tipe penyiar, diperkirakan senilai 200 miliar. Ditambah biaya untuk publikasi platform, bisa-bisa menghabiskan hampir 600 miliar. Investasi sebesar 600 miliar, itu bisa mungkin berada di pasar Nasdaq dalam waktu 1 tahun. 600 miliar. Mata Fernando berkedip. Tapi dengan 600 miliar ini, bukankah lebih baik dipakai untuk yang lain? Misalnya, keuangan, perumahan, ini adalah bisnis yang menjanjikan. Sama sekali tidak perlu digunakan pada siaran langsung. Bendahara pun melanjutkan sembari melihat ke arah Fernando. Selain itu Pak Fernando, Anda baru saja mengakuisisi platform Hiu streaming kami. Sisa uang yang Anda miliki, mungkin tidak banyak. Dari mana datangnya 600 miliar untuk melakukan ini? Bahkan jika ada, tidak tahu memakan waktu berapa lama untuk balik modal. Fernando mengangguk dan berkata dengan serius. Uang yang tersisa memang tidak banyak. Hanya ada sekitar 2 triliun yang tersisa di kartuku. 2,2 triliun. Itu juga disebut tidak banyak. Mendengar ucapan ini, semua orang yang hadir tertegun dan menarik nafas. Perasaan kaget yang tak bisa diredakan, 2 triliun disebut tidak banyak. Lalu berapa jumlahnya yang bisa disebut banyak? Ini adalah 2 triliun. Berapapun biayanya mau 5 atau 10 triliun. Singkatnya, dalam setahun, platform Hiu streaming harus menjadi perusahaan yang ada di pasaran bursa dagang. Cukup, itu cukup. Pak Fernando, cukup dengan 1,2 triliun. Kepala keuangan buru-buru menjawab. Jantungnya berdetak dengan kencang. Pak Fernando ini terlalu kaya. Tidak, ini sudah tidak bisa disebut dengan kaya. Dia adalah dewa, tipe yang sangat kaya raya. Baiklah, kalau sudah cukup. Fernando mengangguk. Dalam seminggu, rangkum profil para penyiar ternama yang ada di dalam negeri, tandai berapa jumlah kasar biaya untuk pengrekrutan, lalu tunjukkan padaku. Setelah aku lihat, mulailah merekrut orang baik. Semua orang langsung bersemangat. Jika benar-benar merekrut beberapa penyiar ternama, platform Hiu streaming pasti akan menjadi lebih kuat. Berada di pasar Nasdaq juga bukan hal yang tidak mungkin. Jika tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun, 2 tahun juga tidak masalah. Oh ya, ada satu hal lagi. Fernando membuka mulutnya. Hal ini baru saja dia ingat, platform perusahaan kita, mengenai perekrutan mahasiswa lulusan baru untuk menjadi penyiar, yang dipaksa untuk mentandatangani kontrak obligator, batalkan semua. Jika ada yang ingin tinggal maka tinggallah, dan yang ingin pergi biarkan dia pergi. Dulu, Rosita menandatangani kontrak obligator dengan platform Hiu streaming. Dengan melunasi hutangnya, dia baru bisa meninggalkan platform Hiu streaming. Baik, Pak Fernando, akan saya kerjakan sekarang. Kepala Departemen Personalia segera menjawabnya. Setelah membicarakan tentang arah pengembangan platform di masa depan, Fernando meninggalkan perusahaan. 2 hari kemudian. 2 hari ini, Fernando telah menerima informasi bahwa Tazudin telah melakukan operasi bypass jantung oleh ahli jantung yang datang dari provinsi. Operasi berjalan dengan lancar dan Tazudin pun telah sadar dari koma. Namun, sekarang dia masih lemah dan harus dirawat di rumah sakit untuk diamati selama beberapa waktu. Para kerabat Fernando, paman-pamannya telah pergi untuk menjenguk Tazudin. Hanya Fernando si menantu ini, seperti tidak tahu menahu masalah ini. Setiap hari tidur dan bertindak semaunya. Tentu saja tidak mungkin ke rumah sakit untuk menjenguknya. Hal ini membuat citra Fernando di tengah kerabat keluarga menjadi semakin buruk. Awalnya adalah orang tak berguna yang menunggu mati, sekarang ditambah lagi sebagai menantu yang tidak berbakti. Dan mengenai berita yang digosipkan oleh kerabatnya,
Fernando sama sekali tidak memperdulikannya. Malam itu, dia sedang menghirup udara malam di atap villa dan menyaksikan cahaya matahari terbenam. Lalu, tiba-tiba ponselnya berdering, Pak Yasri meneleponnya. "Halo, Pak Yasri." "Pak Fernando." Terdengar suara Pak Yasri, "Bencana tambang emas di Avanland telah diselesaikan, memang ada orang di belakangnya untuk menipu kompensasi. Orang itu adalah kepala suku Ami." Untungnya Pak Fernando memberi informasi di saat yang tepat. Tidak hanya memulihkan dana kompensasi, tetapi sekarang, seluruh tambang emas itu, pengadilan memberikannya kepada kita, ini membuat kita keluarga Lukman, menghasilkan puluhan miliar dolar sekaligus. Sedangkan kepala suku itu, sudah dipenjarakan. Yasri tampak sangat senang. Tapi Pak Fernando, saya sedikit penasaran. Bagaimana Anda tahu, jika di balik bencana tambang itu dilakukan oleh seseorang untuk menipu kompensasi? Aku tidak sengaja mendengarnya, kata Fernando dengan datar. Ternyata begitu. Yasri tidak banyak bertanya, lalu berkata, "Pak Fernando, Anda melakukannya dengan sangat baik kali ini." Kepala keluarga sangat senang dan mengatakan, dia memang adalah putra dari Talib Lukman. Sangat senang. Senang hingga tidak bisa meneleponku, dan malah membiarkanmu memberitahuku. Fernando memutar matanya. Uhuk, beliau sibuk. Setiap hari selalu ada masalah, tidak sempat untuk menelepon, hanya bisa meminta saya untuk memberitahu Anda. Pak Yasri tersenyum. Tapi setelah memuji Anda, beliau telah mengatur 2 tugas lagi untuk Anda. Tugas apa? Fernando bertanya. Pertama, dalam 1 tahun, memasarkan 2 perusahaan yang ada di kota Lautan Timur. Apakah dipasarkan di dalam negeri, di Nasdaq ataupun di Pulau Hong Kong, selama perusahaan tersebut dipasarkan. Keluarga Lukman hanya akan mendukung Anda dalam perihal keuangan. Hubungan lainnya, seperti cabang Timur Indonesia, PT Nando Jaya, tidak akan membiarkan Anda menggunakannya. Kedua, kepala keluarga baru-baru ini menata letakkan perdagangan elektronik logistik secara global, udara, laut dan sebagainya dan Anda kebetulan berada di kota Lautan Timur. Di kota Lautan Timur ada keluarga Wahidi. Mereka adalah orang pertama dalam bidang perdagangan elektronik logistik di kota Lautan Timur. Tugas kedua Anda adalah, mencapai kerjasama logistik, dengan keluarga Wahidi. Keluarga Wahidi. Fernando mengedipkan mata dan teringat akan Hamdin Wahidi yang makan bersamanya saat di restoran surga. Jadi keluarga Hamdin itu, tampaknya adalah keluarga kaya dalam perdagangan elektronik. Kemungkinan, di balik Hamdin adalah keluarga Wahidi yang dibicarakan oleh Pak Yasri. Apa keuntungannya jika 2 tugas ini terselesaikan? Fernando bertanya dan tidak langsung menyetujuinya. Tidak ada keuntungan, aku menolak tugas ini. Yasri tercengang sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan harapan. Pak Fernando, ini adalah kesempatan baik untuk melatih diri Anda. Kesempatan bagus untuk belajar berwirausaha. Di belakang Anda, didukung dengan dana keluarga yang sangat besar, bahkan jika gagal pun tidak masalah. Anda masih menginginkan keuntungan. Bersambung ke bab 207. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.